Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa dengan NPM 211600025. Jadi hari ini saya akan sharing session dengan salah satu konten kreator. Di sebelah saya ini ada Kak siapa namanya? Kak Redi Sofian. Dengan Kak Redi ini boleh jelasin nggak Kak ini usahanya tentang apa? Oke. Nah, kasih ya Nia ya. Oke, sebelumnya aku kenalin nama aku Redi. Aku seorang konten kreator yang dimana kerjaanku adalah menghandle sosial media untuk kategori kafe ataupun brand-brand rumah makan seperti itu. Jadi usahanya ini bidang jasa. Nah, jadi di sini itu aku sebelum tadi yang namanya MOU ke klien, aku membuat perjanjian tentang berapa jumlah foto yang bakalan di-upload di sosial media mereka, karena kan kami yang bakalan mengekspos nih ke publik kira-kira fotonya itu dalam 1 bulan berapa videonya, atau mau dibuat video-video endorse promo dan segala jenis. Jadi ini termasuk usaha juga sih sebenarnya gitu. Jadi MOU-nya paling kecil sendiri untuk 1 bulan itu kita ada 500.000 untuk dalam 1 bulan, itu foto aja 30 foto gitu. Jadi di sini sebenarnya juga kita buat yang namanya social media handle ini untuk membantu UMKM yang ada di Kota Binjai itu supaya berkembang gitu. Makanya alhamdulillah sekarang kayak kafe-kafe di Binjai itu brand-brand besar pun udah nge-guide kita sebagai yang namanya salah satu jasa yang digunakan oleh mereka untuk membranding produknya mereka gitu. Jadi itu kan kakak kan kayak mau review kafe gitu kan? Iya. Itu biasanya itu dipanggil atau datang sendiri? Jadi kalau misalnya untuk klien itu ada yang dipanggil, ada yang dia tadi memang benar-benar kakak yang nawarin. Karena mungkin dia kakak tahu tuh kayak ini sebenarnya bagus, ini harus di-branding. Mau nggak ya kira-kira kalau misalnya aku tawarin dengan namanya jasanya kita gitu. Ya akhirnya terjadilah tadi yang namanya MOU seperti itu. Nah kalau misalnya untuk dipanggil itu udah lumayan banyak ya, udah lumayan banyak. Karena kita juga ada portalnya juga untuk nge-brandingkan produknya mereka. Itu kayak portal itu di Binjai Area, untuk domisilinya itu Binjai Area namanya. Kalau sebelumnya itu kakak perlu modal nggak sih buat kayak gini? Sebenarnya kalau misalnya kita mau, modal utamanya itu sebenarnya kalau kita ada handphone aja sama download aplikasi-aplikasi kayak Medit, Foto dan yang lain-lain. Itu sebenarnya aplikasi yang sebenarnya barang itu tadi sudah kita punya. Ya mungkin handphonenya tadi speknya lumayan cerah, terus kita ngerti ilmu ngedit seperti itu kan. Nah terus ya itu aja sih dulu. Baru ketika tadi berkembang pelan-pelan, barulah kita beli tools seperti kamera, DSLR, video, handycam dan yang lain itu kita baru beli gitu. Terus ada nggak sih rintangan yang dihadapi? Rintangannya pasti ada ya, karena kan kesibukan tuh paling nggak 1, 2, 3. Yang paling pertama itu adalah deadline. Kalau misalnya kita ini bidang jasa, apalagi content creator, klien kita tuh misalnya ada tadi 30 itu kan mau harus di-upload setiap hari, jadi harus ngecekin mana yang belum terupload, mana yang belum di-tag, mana yang belum ini. Jadi kalau misalnya ada kelang 1 hari ataupun bisa 2 hari nggak upload tuh kayak kita ditelepon sama klien, oh nggak upload ya, kenapa ya? Itu bisa jadi kayak publik kita nggak profesional, tapi kita mengurangi itu dan menghindari itu. Jadi sebenarnya kalau kerja itu harus paham deadline, harus ngerti tadi yang namanya konten, harus membuat apa, idenya itu kita harus kreativitas. Nah ini seru banget sih buat apalagi si Nia kan teman-teman yang mungkin kayak gue suka dunia digital creator gitu ya kan. Ini bisa jadi acuan kalian untuk ngembangin bisnis seperti itu. Jadi total pendapatannya berapa nih kalau di antara berapa review gitu? Oke. Jadi kalau untuk total ya kan kita nggak tahu ya namanya usaha dia silih berganti. Ketika memang udah bagus-bagus banget sebulan itu bisa dapetin 15 juta. Tapi kalau misalnya dia lagi kayak dur konten aja nggak dapat klien nambah itu sekitar di 9 jutaan gitu. Jadi apa sih tujuan kakak nanti ke depannya itu yang mau gimana menurut kakak? Oke. Nah kalau untuk tujuan pasti kita punya banyak mimpi kan. Yang pertama sih harus bermanfaat buat yang lain. Tapi tujuannya yang pertama adalah aku pengen di Kota Binjai ini usaha apapun itu bisa menghidupi keluarga dan juga memperbaiki jalannya ekonomi yang ada di Kota Binjai. Jadi mereka itu penting loh sekarang di era digital ini yang namanya nge-branding produk dengan digital marketingnya itu penting. Makanya aku pengen kayak
supaya di kota ini maju, berkuranglah tadi masyarakat miskin atau kurang mampunya tadi. Itu tujuan aku yang pertama ya. Jadi sekian sharing session saya dengan kakak Redi. Jadi yang terakhir nih kak, apa sih pesan kakak, ada nggak pesan buat teman-teman? Oke, pesannya sih mungkin untuk yang kuliah-kuliah, kan kali juga kuliah ya. Satu, mungkin diturun egonya. Ingat, kita masih dalam perjuangan. Hidup sebenarnya adalah ketika kita bagaimana cara mendapatkan uang dan menghidupi diri kita gitu. Nah, apapun yang kalian lakuin sekarang, lakuin aja yang terbaik dari versinya kalian gitu. Karena tiba masa tiba akal sih kalau kata ya. Yang penting buat aja dulu ketika tiba masa tiba akal. Kenapa? Dibuat aja dulu, mau jualan apa, mau buat apa. Nanti masalah rugi, untung nggak untung itu urusan belakang. Kita bakal mikir nih, kira-kira apa nih yang jadi kekurangan, apa yang jadi ini. Makanya kalau gengsi, kita sulit jadi manusia yang gengsian. Gengsi boleh, tapi harus benar-benar seimbang gitu. Makanya buat adik-adik, tiba masa tiba akal, lakukan aja dulu, gagal sampai kalian bisa dan menemukan okay, this is my passion. Karena kalau kalian melakukan sesuatu yang sesuai dengan passionnya kalian bakal merasa okay, this is my role, this is my way gitu ya kan, kayak ini gue banget gitu, dan kamu ngedapatin income dari itu gitu. Itu keren banget. Buat kalian harus semangatnya. Jadi makasih untuk Kak Redi untuk wawancara hari ini. Ya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.